حضرة النبي سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama hadir lagi dalam bersama-sama mempelajari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, man la yuhibbul ilma wala ahlahu fala khaira fihi wala takun bainaka wa bainahul ma'rifah. Kama qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Barang siapa yang tidak menyukai ilmu dan yang membawa ilmu, para ulama tidak mencintai ilmu dan para pembawa ilmu, maka orang yang seperti ini, kata Imam Syafi'i, tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Dan janganlah antara engkau dan dia punya perkenalan. Tidak perlu kenal, maksudnya kalau ada orang yang tidak suka dengan majelis ilmu, maka tidak perlu berteman, tidak perlu kenal dengan orang tersebut. Kenapa? Karena akan mempengaruhi jelek pada diri kita kalau kita tidak kuat. Karena itu alhamdulillah kita sama-sama diberi taufik oleh Allah untuk bisa mempelajari ilmunya Nabi bersama membaca kalam dan hadis nasihat dari Nabi SAW. Melanjutkan hadis yang kemarin, hadis yang ke-14 ya. Qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah bahas kemarin, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seseorang muslim kecuali dengan salah satu tiga hal. Seorang muslim mulia dan wajib dijaga nyawanya, hartanya, kehormatannya dan seterusnya. Tidak halal darahnya ditumpahkan alias dibunuh kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Yang pertama at-thayyibuz zani, sudah kita bahas kemarin, yaitu orang yang sudah punya pasangan suami atau pasangan istri tapi masih aja zina. Orang yang sudah menikah tapi masih aja berzina. Orang seperti ini boleh dieksekusi, dihukum mati karena merusak nasab. Cuman yang melakukan, yang memproses hukum, itu adalah pemerintah. Tidak boleh individu dari masyarakat yang melakukan, tidak boleh. Baik dia janda atau duda sama. Kalau sudah pernah nikah kok berzina, itu zina muhson, hukumannya mati, dirajam sampai meninggal. Yang kedua, darah seorang muslim itu boleh ditumpahkan alias boleh dihukum mati
Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh dengan tanpa hak, tanpa kebenaran, dia membunuh dengan zalim, maka pembunuh harus dihukum dengan dibunuh. Ini juga sama, yang melaksanakan adalah pemerintah. Kenapa? Karena kalau tidak dibunuh itu nanti akhirnya terjadi perang. Kalau ada orang dibunuh, tentunya keluarga yang dibunuh ini tidak rela, kecuali yang bunuh harus mati. Kalau cuma di penjara berapa tahun pasti ada dendam itu nanti, masih ada dendam, anakku dibunuh sama orang itu, cuma di penjara 5 tahun 10 tahun. Nanti kalau keluar tak bunuh. Bisa jadi seperti itu. Nanti setelah keluar dibunuh sama yang keluarga sini, yang sana keluarga sana tidak terima, akhirnya bisa perang, bisa bunuh-bunuhan antara sesama keluarga, bahkan bisa sesama suku. Nah, makanya pembunuh dalam Islam kalau tidak dimaafkan oleh keluarga yang dibunuh, dia juga boleh dieksekusi, dihukum mati, tapi itu harus pemerintah yang melaksanakan. Yang terakhir, wattariku lidini, orang yang meninggalkan lidini pada agamanya. Orang yang meninggalkan agamanya alias keluar dari agamanya. Yang dimaksud agama di sini agama kita, agama Islam. Orang yang murtad, al-mufariqu, yang memisahkan diri lil jamaati, kepada perkumpulan kaum muslimin. Orang yang murtad keluar dari perkumpulan kaum muslimin, sudah diberi nikmat besar, nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad Islam, yang mana nikmat terbesar adalah nikmat Islam ini. Islam, iman ini adalah nikmat besar, karena itu adalah kunci surga. Orang sebaik apapun di dunia ini, mau sedekahnya paling banyak, mau akhlaknya paling bagus misalkan, tapi kalau dia tidak beragama Islam, tidak akan pernah bisa masuk surga. Kenapa ya? Karena dia tidak percaya sama yang membuat surga. Tuhannya bukan Allah. Bagaimana bisa masuk surga yang dibuat oleh Allah? Biasanya orang yang selain Islam, dia berbuat baik di dunia, sedekahnya banyak, nolong ini nolong itu, biasanya dia dibalas sama Allah di dunia. Kekayaannya tambah banyak, karirnya tambah naik, jabatannya juga tambah tinggi, buahnya diberikan oleh Allah di dunia. Dibalas amal kebaikan, Allah balas semua amal kebaikan, baik dari orang yang beriman atau tidak, itu dibalas sama Allah. Wong sing ngamal apik pasti dibalas baik sama Allah. Cuman kalau orang-orang yang tidak beriman sama Allah, dibalasnya di dunia. Nikmat uripe, seakan-akan semuanya kecukupan, hidupnya tenang-tenang, dan seterusnya. Orang yang sudah diberi Islam ini nikmat besar. Ada seorang Syekhul Azhar, guru besar Al-Azhar di zaman itu. Beliau ini keluar dari rumah. Setelah keluar dari rumah, mau ke masjid, mau pengajian atau mau khutbah. Di tengah jalan dia ketemu sama orang yang beragama non-muslim, bukan Islam. Saking dia ini ingat nikmat Islam itu tidak diberikan kepada semua manusia. Dan saya ini dikasih nikmat Allah, alhamdulillah, dari kecil keluarga saya Islam semua. Saking ingat betapa besarnya nikmat Islam itu, dan betapa ternyata banyak orang yang belum dikasih Islam oleh Allah, ingat nikmat itu sampai akhirnya pingsan. Pas mau ke masjid, lihat ada orang non-muslim, pingsan dia. Pas siuman ditanya, ya Syekh, kenapa engkau pingsan tadi? Aku tadi tadzakartu ni'matal Islam. Aku tadi teringat nikmat Islam. Ya Allah, besar loh itu nikmat itu. Aku teringat ketika melihat orang itu tadi. Aku dikasih Islam sama Allah. Padahal sama-sama. Dia yang tidak bayar Allah untuk jadikan non-muslim, saya juga tidak bayar sama Allah untuk jadikan Islam, sama, statusnya sama makhluk. Kalau Allah berkehendak bisa dibalik. Tapi kok saya dikasih nikmat? Saking dia ingat nikmat itu sampai pingsan. Nah, karena itu nikmat Islam ini adalah nikmat yang besar. Jangan sampai lepas, jangan sampai lepas dari kita dan dari anak cucu kita. Nah, kalau orang sudah dikasih nikmat Islam,
kok dia keluar dari agama Islam, maka orang yang seperti ini itu nanti hukumannya, kalau di situ pemerintahnya adalah pemerintah yang melaksanakan hukum Islam, orang yang murtad itu hukumannya mati setelah disuruh tobat. Nyuruhnya tobat berapa hari? Para ulama beda pendapat. Imam Syafi'i menyatakan suruh tobat 3 hari, ditunggu. Kenapa kok murtad keluar dari Islam? Ditunggu, pemerintah datangi dia, nasihati untuk kembali masuk Islam, ditunggu 3 hari kalau mau tobat. Kalau tobat selesai, tidak ada hukuman mati. Tapi kalau ternyata 3 hari dia tetap tidak mau tobat, tidak mau kembali masuk Islam, tetap murtad, maka dalam hukum Islam, pemerintah yang melaksanakan hukum Islam, orang tersebut boleh dihukum mati. Kalau menurut Sayyidina Ali ditunggu 1 bulan, kalau Imam Syafi'i 3 hari. Kenapa? Karena beliau ikut riwayat daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar saat itu kan khalifah, pemimpin Islam sedunia. Kekuasaan beliau luas, bahkan sampai ke Mesir. Dari mana itu? Jazirah Arab sampai ke Afrika, ke Mesir. Di sebelah timur sampai ke Irak dan seterusnya. Nah, saat itu di zaman Sayyidina Umar itu Islam kuat. Sangat jarang orang yang murtad, itu jarang. Tiba-tiba suatu ketika Sayyidina Umar dapat kabar di Irak sana itu ada orang yang murtad keluar dari Islam. Kebetulan yang jadi gubernur di Irak saat itu adalah Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, sahabat juga ini. Abu Musa al-Asy'ari juga sahabatnya Nabi SAW. Saat itu Rasulullah kan sudah wafat. Nah, ketika di Irak sana, akhirnya orang yang murtad tersebut tidak mau tobat dan dihukum mati. Nah, setelah tahu kabar itu, ada di Irak orang yang murtad, suatu ketika ada orang Irak datang ke Madinah, ke tempatnya Sayyidina Umar, kan pusatnya di Madinah, pemerintahan beliau, Madinatul Rasul SAW. Sampai ada di Madinah, ditanya bagaimana kabarnya itu ada orang yang murtad di Irak sana. Ya Sayyidina Umar, kami, pemimpin kami yang di Irak sudah mengeksekusi dia tidak mau tobat, akhirnya dibunuh. Dan bunuhnya kapan? Langsung, pas dia murtad, kita tahu, langsung ada pemerintah kita yang nyamperi dia, nasihati, suruh balik Islam, dia tidak mau, langsung dieksekusi, tinggal. Maka Sayyidina Umar, loh, kenapa kok langsung? Harusnya ditunggu dulu 3 hari. Dari riwayat ini Imam Syafi'i, beliau berpendapat kalau ada orang murtad, kok kebetulan daerah tersebut menerapkan hukum Islam pemerintahannya, maka tidak boleh langsung dibunuh, tapi ditunggu 3 hari. Nah, kenapa orang yang mengganti agama ini kok hukuman dalam Islam kok harus dieksekusi mati? Hukum mati itu kenapa? Apakah ini tidak kekejaman ini? Apakah ini enggak melanggar hak asasi manusia? Kalau melanggaran ya dia jauh lebih melanggar. Dia malah melanggar hak asasi ketuhanan. Lah kok bisa? Ya orang murtad itu kan seakan-akan berarti agama Islam itu bukan agama. Allah itu ya bukan Tuhan, tidak layak jadi Tuhan. Kan begitu, seakan-akan kan begitu. Orang yang pindah keluar dari Islam itu berarti walaupun dia tidak ngomong dengan mulutnya, tapi dengan tindakannya ini ngomong Islam itu agama yang salah, agama yang enggak benar, agama yang enggak bisa diterima. Berarti Gusti Allah ya bukan Tuhan yang benar, salah kabeh. Ini berarti menghina bukan hanya sesama makhluk, tapi menghina yang menciptakan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Coba guys, saniki logikanya, kalau ada tentara, dia sudah digaji pemerintah, sudah dikasih seragam, dikasih seluruh hidupnya ditanggung, militan, dilatih, dikasih senjata, tiba-tiba berkhianat, ikut Belanda misalkan, berkhianat keluar dari golongan tentaranya, dari barisan tentara negerinya, berkhianat, jadi pengkhianat, maka pasti dibunuh itu. Tentara yang berkhianat itu pasti dibunuh. Kenapa? Bahaya ini, membahayakan negara ini. Bisa-bisa nanti rahasia dari strategi kita dibocorkan ke penjajah dan seterusnya. Berbahaya ini, membahayakan banyak rakyat nanti. Maka orang seperti ini jahat benar, dibunuh.
pengkhianat bunuh. Nah, apalagi ini berkhianat dengan Allah, berkhianat dengan yang menciptakan dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan khiyanatul kubro, al khiyanatul kubro, khianat terbesar itu adalah di saat manusia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala alias murtad. Maka sudahlah selayaknya orang yang murtad kalau disuruh tobat tidak mau, boleh untuk dibunuh. Ada orang misalkan, anggap misalkan kita, ada orang yang belum nikah dituduh punya anak. Ini kan kejahatan ini, pencemaran nama baik ini. Apalagi ada orang dia ini punya jabatan tinggi, presiden misalkan, raja misalkan, dituduh punya anak dengan wanita lain. Wow, ini kejahatan luar biasa. Nuduh orang punya anak padahal tidak melakukan itu. Ini kan kejahatan luar biasa, pencemaran ini. Bagaimana kalau Allah yang dituduh? Tuhan itu punya anak. Tuhan itu bukan satu, Tuhan itu banyak. Seperti orang kafir Tuhan itu 360. Setiap satu hari satu Tuhan. Ini kan penghinaan besar. Maka orang yang seperti ini tidak layak hidup. Kalau dia disuruh tobat tidak mau, dalam hukum Islam hukumannya dieksekusi mati. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu murtad ini macam-macamnya tuh banyak. Bahkan para ulama itu mengatakan terkadang orang itu ngomong satu hal yang menjadikan dia murtad tapi tidak merasa sudah murtad. Contoh, ala sholat, ayo sholat yuk masjid maghrib bisa. Ala sholat tidak wajib, guyonan. Sholat itu tidak wajib. Bagi saya sholat sudah tidak wajib. Kamu ya wajib, imanmu cik bawah. Saya imannya sudah tinggi, nggak wajib bagi ini murtad ini. Walaupun dia masih ngaku Islam, dia murtad. Hukumannya sudah keluar dari Islam, murtad. Wajib baca syahadat lagi. Atau ada orang sengaja misalkan dengan perbuatannya meletakkan Al-Quran di tempat yang kotor, kotak sampah misalnya, dibuang Quran sengaja. Maka dia juga murtad langsung. Kenapa? Ya karena ada penghinaan dalam agama itu Quran. Wow, dan ini saya dulu pernah diceritai sama salah satu guru saya. Kadang-kadang itu kemurtatan ini ditutupi, tidak ada yang tahu. Contoh, saya pernah diceritai. Ada ulama, dia ini obsesi, pondok pesantrennya pengen jadi pondok pesantren yang besar, muridnya banyak. Obsesinya seperti itu. Dia ini ulama, tapi hatinya tidak benar. Akhirnya apa? Dia belajar ilmu supaya menarik murid masuk ke dia. Situ ada pondok di daerah itu ada banyak pesantren. Ini kisah nyata ini. Saya pernah diceritai oleh guru saya langsung. Di satu daerah, tidak kita sebutkan daerahnya. Di satu daerah itu ada pesantren banyak. Ini biasanya setan itu pinter. Kiai ini gimana caranya bisa saling bermusuhan. Padahal seharusnya kan saling bahu-membahu, bantu-membantu ini supaya umatnya Nabi Muhammad pinter semua. Karena umat itu kan seleranya beda-beda. Saya seneng kiai yang itu, ya silakan ngaji ke sana. Sementing dekat sama Nabi, dekat sama ilmunya Nabi, kan begitu. Yang sini saya senang sama kiai itu, silakan. Sebetulnya seperti itu. Semakin banyak pesantren semakin bagus. Ibarat kita mencari ikan, semakin banyak alat yang kita masukkan, jaring semakin banyak, maka berpotensi semakin banyak dapat ikan. Semakin nyeneng Kanjeng Nabi, kan begitu. Tapi enggak, setan itu pinter. Ini pesantren sebelahnya ini pesantren ada yang berkembang cepat, gede. Kiainya yang buka pesantren di sebelah ini mulai dan setan. Waduh, santriku sidik, yang situ kok banyak ini. Akhirnya apa? Hatinya gelap karena yang dicari itu banyak murid, bukan dicari banyaknya pahala dari Allah, ridho dari Allah, dari Rasulullah. Salah niatnya. Akhirnya dia cari ilmu, bahkan sampai ilmu hitam dia lakukan.
ilmu supaya santri banyak. Dia punya kamar, kamarnya ini tidak ada satupun yang boleh masuk ke situ. Bahkan anaknya sendiri, bahkan istrinya sendiri, tidak ada yang boleh masuk ke situ. Akhirnya dia melakukan ilmu itu, dilakukan, bener pondoknya gede. Yang sana sudah kalah sudah. Pondoknya besar, namanya terus dieluk-elukan di situ, ini ulama kiai hebat, bahkan waliullah, dianggap wali wes, dianggap wong sing soleh, santri ini luar biasa, besar pondoknya. Pas meninggal mati ya ini mati, dibuka nih kamarnya, pas mati, siapa sing ngelarang mlebune, kuncinya dibuka, kamar biasa kamar, buka kamar mandi, subhanallah la haula wala quwwata illa billah, di tempat buang air besar itu ada Al-Qur'an di situ. Ternyata apa? Itu ilmu yang dilakukan supaya santrinya banyak itu dengan kufur sama Allah. Kalau buang air besar kecil nginjek Al-Qur'an kakinya. Na'udzubillah min dzalik. Ilmu sihir, ilmu hitam. Ilmu hitam ini kan syaratnya kufur. Nek enggak kufur enggak bisa, enggak mandi. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin yu'allimuna an-nasa sihra wa ma kafara Sulaiman apa itu ayatnya, intinya di situ orang itu kalau melakukan sihir alias ilmu hitam dia harus kufur dulu, nginjek Quran, kufur, murtad, walaupun tidak ada yang tahu. La haula wala quwwata illa billah. Anak-anaknya nangis yang tahu. Bis ya Allah, alhamdulillah min dzalik. Ini murtad, ya. Kadang-kadang murtad disembunyikan, yang jelas meremehkan Quran, apalagi sampai nginjek Al-Quran biar ilmunya mantap tambah hebat. Nah, akhirnya ya mati, nyesel akhirnya. Atau dengan tindakan seperti sujud di berhala dan seterusnya. Kalau itu dilakukan dengan sengaja tanpa ada ancaman dan keterpaksaan, hukumnya murtad. Oke. Contoh lagi, misalkan ala ngaji itu buat apa? Tidak ada manfaatnya ngaji. Ini murtad, ini perkataan yang menjadikan murtad. Nah, tidak ngaji ya wis meneng. Kalau ada pengajian, ada orang ngaji, kalau tidak ikut ngaji diam, jangan komentar yang jelek, bahaya. Karena perjuangannya Nabi ya ini ilmu ini, dengan ilmu ini agama ini hidup. Warisannya Nabi SAW. Kadang itu ada orang benci sama santri, benci sama ulama. Alah mondok ngaji itu buat apa? Nggak bisa dibuat makan. Loh, ini ucapan-ucapan yang bisa menjadikan murtad loh. Hati-hati. Okay. Nah, ucapan atau perbuatan yang intinya di situ meremehkan segala hal yang berhubungan dengan agama, itu bisa menjadikan seorang itu murtad jika disengaja dan tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Nih, itu murtad. Nah, kalau orang diancam tak bunuh ya. Ayo injak Quranmu, ayo bakar Quranmu, atau ayo nyembah berhala seperti Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu kan sahabatnya Nabi, dipaksa untuk nyembah berhala lagi. Nah, karena terpaksa, ibunya udah dibunuh, ayahnya udah dibunuh, dia pun mau dibunuh. Akhirnya dalam keadaan yang terpaksa, dia pun mengatakan kalimat-kalimat yang menjadikan kufur. Tidak apa-apa kalau terpaksa, sehingga turun ayat wa qalbuhum mutmainnum bil iman. Orang yang terpaksa tapi hatinya masih mantap sama Allah, hatinya masih menghadap sama Allah, iman sama Allah, tidak apa-apa kalau kepaksa. Tak tembak loh. Kalau tidak ikut agama saya tembak kamu. Ayo ucapkan kalimat ini biar masuk agama saya misalkan. Akhirnya terpaksa sih. Tidak apa-apa, yang penting hatinya masih iman sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak murtad kalau itu. Murtad itu kalau sengaja dan tidak ada paksaan, tidak ada ancaman di situ. Kalau ada ancaman ya tidak murtad. Dulu tuh ada pernah cerita yang masyhur di kalangan ulama. Ada namanya Imam Ibnul Jauziyah. Imam Ibnul Jauziyah ini hidup di zaman saat itu ada kelompok yang namanya kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini kelompok yang benci sama sahabatnya Nabi, kelompok sesat. Bahkan yang ekstrim itu menyatakan seluruh sahabat Nabi itu semuanya murtad kecuali beberapa sahabat aja. Ini kelompok yang berbahaya. Di Indonesia sudah mulai ada.
Bahkan banyak kalau di Jawa. Alhamdulillah kalau di Kalimantan saya lihat belum ada, belum begitu ada. Semoga aja tidak sampai berkembang. Ini kelompok-kelompok yang berbahaya. Di zaman beliau ada kelompok Syiah. Kemudian yang satunya kelompok Ahlus Sunnah. Sama-sama besarnya saat itu. Beliau Imam Ibnul Jauziyah ini saat itu berkhutbah di mimbar, kemudian pas hari Jumat, mereka kelompok yang Syiah ini datang ke masjid bawa pedang, banyak orang datang ke masjid Jumatan. Kelompok Ahlus-Sunnah juga sama, banyak orang bawa pedang juga, karena sering terjadi pertempuran saat itu. Siap pas Jumatan, loh ketemu dalam masjid. Akhirnya kelompok ini bertanya, dari masjid ini separuh bawa pedang. Mereka adalah orang-orang yang mendewakan Sayyidina Ali, terlalu cinta sampai sahabat yang lain jelek. Paling utama tuh Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar semuanya kafir, itu jelek semua. Itu Syiah. Yang satunya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah kan akidah yang benar. Sahabat Nabi yang paling utama siapa? Ya Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Urutannya bukan begitu. Sayyidina Ali nomor 4. Tapi kalau Syiah tidak mau, Sayyidina Ali nomor 1. Pemahaman yang sesat. Nah, ketika di masjid mereka tanya, man afdalu wa aqrabu wa ahabbu ila Rasulillah SAW. Wahai Imam Ibnu Jauzi. Imam Ibnu Jauzi ini ulama yang bisa mempersatukan saat itu. Tapi diuji nih di masjid. Siapa yang lebih dekat, lebih dicintai, dan lebih utama di sisi Rasulullah SAW? Ali am Abu Bakar? Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar? Wah, ini repot ini. Kalau ngomong Sayyidina Ali, berarti sesat, salah. Nanti yang Ahlus Sunnah tidak terima, bisa marah. Kalau ngomong Sayyidina Abu Bakar yang lebih utama, Syiah jelas angkat pedang perang ini nanti di masjid. Beliau dengan lihat bagaimana dalam keadaan yang genting seperti itu, ini bisa tumpah darah di sini. Gue pedang. Akhirnya subhanallah, ulama itu memang betul-betul wurrathun Nabi, pewarisnya Nabi. Jadi dikasih ilham sama Allah. Sayyidina Abu Bakar itu kan punya anak namanya siapa? Siti Aisyah. Jadi istrinya Rasulullah, gitu. Di sisi lain Rasulullah punya anak Siti Fatimah, jadi istrinya Sayyidina Ali. Nah, beliau jawab gini, man bintuhu tahtahu, al afdol man bintuhu tahtahu. Pertanyaan, siapa yang afdol, lebih utama, Sayyidina Ali apa Abu Bakar? Nak nyebut nama perang ini, sehingga gak terima. Nah, akhirnya sebelum jawab, al afdal man bintuhu tahtahu. Yang paling utama di sisi Rasulullah adalah orang yang anaknya jadi istrinya. Sing Syiah seneng, seneng. Yang anaknya jadi istrinya. Siti Fatimah anaknya Nabi jadi istrinya Sayyidina Ali junjungan kita. Sing sebelah seneng juga. Yang orang yang anaknya, anak perempuannya jadi istrinya. Anak perempuannya, Sayyidina Abu Bakar punya anak perempuan, jadi istrinya Nabi Siti Aisyah. Sing sini juga seneng. Akhirnya sama-sama seneng. Jawaban yang begitu luar biasa. Yang afdal, siapa yang afdal, Sayyidina Ali apa Sayyidina Abu Bakar? Yang afdal, paling afdal adalah orang yang anak perempuannya jadi istrinya. Nah ini yang sini nafsiri anak perempuannya Nabi Siti Fatimah jadi istrinya Sayyidina Ali, berarti paling afdal Sayyidina Ali. Yang sini nafsiri anak perempuannya Abu Bakar jadi istrinya Nabi. Akhirnya damai. Subhanallah. Ini yang diperlukan sekarang seperti ini. Ya, ulama-ulama yang betul-betul bisa merekatkan di antara semua golongan. Organisasi apa semuanya beda itu sudah biasa. Tapi kita tuh sama, la ilaha illallah, syahadatnya sama, sholatnya maghrib ya 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Kadang gara-gara kunut apa ndak musuh-musuhan. Yang satu kunut, satu tidak. Sunat itu kan sunnah, musuh-musuhan itu haram. Goro-goro sing sunnah malah jadi haram, padha dosane. Wong sunnah itu dilakoni ya boleh, sempurna. Kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa, sholat subuhnya tetap sah. Wong sunnah kok. Nah, disinilah perlunya kita setiap saatnya disuruh Rasulullah untuk tetap terus ngaji agar kita itu bisa saling menghormati perbedaan ketika sedang terjadi. Jadi tidak akan
bisa digesekkan, digempurkan antara umat Islam dengan umat Islam, karena ruginya agama Islam ya ini kalau sudah umatnya saling gesekan, saling gempur, bahkan kalau perlu saling angkat senjata tadi itu. Wah, ini yang rugi kita sendiri umat Islam. Karena itu ini walhasil intinya orang yang keluar dari agama Islam itu adalah orang yang di dalam hukum Islam boleh dihukum, bahkan wajib dihukum mati, karena itu tadi untuk menjaga kesucian agama, untuk menjaga agar kehidupan beragama ini betul-betul bisa terjaga. Bayangkan kalau ada orang murtad keluar dari Islam, dalilnya ini hak asasi manusia, saya mau Islam, mau ndak, mau pindah-pindah terserah saya tuh, hak asasi. Misalkan tidak ada hukuman, akhirnya nanti dia juga bilang hak asasi, saya orang Islam atau saya bukan Islam, saya pengen nikah sama Islam, bikin nikah, itu hak asasi. Akhirnya rusak ini hidup ini. Nanti yang Islam agama dibilang hak asasi manusia bebas milih. Nanti juga sama pernikahan, sama menikah sama lintas agama boleh. Bahkan kalau perlu hak asasi juga, laki-laki pengen pasangan sama laki-laki, gay, LGBT ini, lemper gedok apa itu singkatannya, LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Hak asasi itu manusia memang ada hak asasi. Islam menjunjung tinggi hak asasi, tapi manusia itu ada batas-batasannya. Nah, tidak terus bebas sebebas-bebasnya seperti binatang, enggak, karena manusia bukan binatang. Kita itu manusia yang diberi akal oleh Allah, maka harus sesuai dengan norma-norma manusiawi itu sendiri. Nah, disinilah betapa indahnya Islam mengatur itu semua. Kalau ada orang sudah nggak bisa diatur, ya sudah dieksekusi, dihilangkan aja. Ibarat kemarin itu di tubuh ini ada tumor, ya jangan dieman-eman. Tumor, eman ini sudah besar, sudah setahun makan minum bareng saya, jangan dibuang, jangan dioperasi. Ya akhirnya nanti nyebar malah mati. Tumor ya sudah dioperasi, dibelah, diambil darahnya, dagingnya diangkat, dibuang sampah. Nah, akhirnya apa? Semuanya sehat. Begitu juga manusia ini ada yang jadi tumor. Dia disadarno tidak bisa, dinasihati tidak bisa, seenaknya sendiri. Ini tumor nih, diamputasi, buang, bunuh. Ya, orang yang murtad, orang yang zina tadi, muhsan tadi itu, dan orang yang berzina sudah punya pasangan, nomor 2 membunuh, dan yang nomor 3 adalah keluar dari agama. Ini adalah orang-orang manusia-manusia yang tidak bisa diatur lagi, jadi tumor, jadi penyakit. Maka penyakit harus dihilangkan untuk kesehatan yang lain. Ada sapi 1000 di kandang itu punya 1000 sapi. Ada satu sapi edan, sapi gila ini. Wah, sana kemari, walah geger terus. Wah, eman ini hak asasi persapian, dia boleh hidup di sini. Ganggu sapi yang lain, dia nendang sana, lari sana, yang lain kacau. Ya udah sembelih aja, ini tangkap satu ini sembelih, selesai, yang lain aman, nggak rusak akhirnya. Begitu juga manusia ada yang seperti itu. Mau di dunia ini nggak hidup satu manusia saja, macam-macam karakter. Ada yang disadarkan, dinasihati, diluruskan bisa lurus. Ada yang diluruskan malah ngelawan, bahkan malah pengen seenaknya sendiri. Maka orang seperti ini penyakit, harus dibuang, harus dibasmi. Itulah tegasnya Islam. Bukan karena Islam ini kejam, tapi Islam itu tegas dan komplit aturannya untuk menghadapi jenis manusia itu komplit Islam itu. Nah, alhamdulillah kita jadikan oleh Allah menjadi umat Islam, diberi agama Islam yang begitu sempurna ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua ditetapkan Islam kita, dan kita menjadi umat yang selamat dunia sampai akhirat, diberi umur panjang, sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirril Fatihah.